Per hari ini tadi sekitar jam setengah 10 pagi saya ada komunikasi sama Lisa. Ya saya harapkan semua bisa selesai dengan baik. Ya siapapun orangnya juga segera bisa bertanggung jawab sesuai dengan apa yang dibutuhkan tentunya. Gitu. Karena ini berkaitan dengan anak ya, infonya berkaitan dengan anak. Apa yang disampaikan oleh LM tersebut itu adalah fitnah dan tidak benar, dan saya yakin ini adalah pembunuhan karakter assassination yang tentunya harus memang dibantah pernyataan tersebut. Ya itu kan pasti biasa lah ya, namanya ada pro kontra, mungkin juga ada buzzer, itu hal yang biasa lah. Itu sudah konsekuensi siapapun yang menjadi selebgram, ya termasuk saya, mungkin juga teman-teman. Heboh di media sosial nama politikus Ridwan Kamil yang tiba-tiba menjadi topik panas. Ia pasca kinerja dan kebijakannya selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat habis dikuliti Deddy Mulyadi, nama Ridwan Kamil lagi-lagi menuai sorotan seluruh jagat maya. Lantaran hadirnya seorang wanita bernama Lisa Mariana yang secara mengejutkan muncul dan meminta pertanggungjawaban sang mantan gubernur karena diduga memiliki buah hati dari Ridwan Kamil. Tidak tanggung-tanggung, dalam kemunculannya, Lisa Mariana pun membagikan sederet potret-potret tangkapan layar yang diduga sebagai bukti dari ucapannya. Tak lupa ia pun menuliskan sebuah pesan yang diduga diarahkan pada Ridwan Kamil. Tidak akan takut selagi saya benar, apalagi yang saya perjuangkan hak anak, sama sekali tidak takut. Kalau sudah menyangkut anak, beda urusan. Akan kuhadapi sampai manapun, paham ya? Tidak peduli Anda orang besar atau orang penting, saya punya Allah. Tulis Lisa Mariana. Per hari ini tadi sekitar jam setengah 10 pagi saya ada komunikasi sama Lisa. Ya saya harapkan semua bisa selesai dengan baik. Ya siapapun orangnya juga segera bisa bertanggung jawab sesuai dengan apa yang dibutuhkan tentunya. Gitu. Karena ini berkaitan dengan anak ya, infonya berkaitan dengan anak. Menanggapi isu miring yang menodai nama baiknya itu, Ridwan Kamil tentunya tidak tinggal diam. Ya, tidak berselang lama, pria yang kini kerap disapa RK itu membagikan klarifikasinya lewat unggahan media sosial. Di mana Ridwan Kamil dengan tegas membantah tuduhan memiliki buah hati dengan Lisa. Kemarin telah beredar kabar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. Saya perlu sampaikan bahwa ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang. Saya hanya bertemu yang bersangkutan satu kali terkait permohonan bantuan kuliah, dan permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan. Ia sudah hamil duluan saat bertemu, dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di depan keluarganya. Sebetulnya masalah ini kan sudah selesai ya 4 tahun yang lalu, dan yang bersangkutan di LM ini sudah meminta maaf kepada keluarganya Pak Ridwan Kamil sebetulnya 4 tahun yang lalu sudah. Nah, memang benar Pak RK ini pernah bertemu dengan LM ya pada saat itu, bahwa LM ini datang menghadap Pak RK untuk memohon bantuan uang kuliah pada saat itu. Nah, kondisi yang bersangkutan, informasinya pada saat itu juga ada dikonfirmasi di berita bahwa beliau
saat itu sedang bertemu itu beliau saat sedang hamil ya. Jadi sedang hamil datang ke tempatnya Pak Ridwan Kamil memohon bantuan uang kuliah. Nah tentunya permasalahan ini sudah selesai 4 tahun yang lalu. Nah kita nggak tahu tiba-tiba sekarang muncul lagi isu ini bahwa permasalahan ini sudah selesai 4 tahun yang lalu dan yang bersangkutan LM itu kalau tidak salah informasinya sudah menyatakan permintaan maaf kepada keluarganya Pak Ridwan Kamil. Oh iya, saya nggak tahu siapa yang merasa apa tidak. Yang pasti kalau saya tidak merasa. Itu loh, saya tidak merasa. Tegas pihak Ridwan Kamil membantah tudingan dari Lisa. Mereka bahkan menduga jika semua yang diucapkan oleh Lisa hanyalah fitnah dengan motivasi ekonomi. Namun, sebuah pertanyaan besar kini timbul di benak pihak Ridwan Kamil tentang mengapa Lisa kembali muncul ke permukaan padahal kisruh ini sejatinya sudah selesai 4 tahun silam. Yang saya tidak pahami, mengapa sekarang dimunculkan lagi atas motivasi yang saya tidak pahami. Semoga yang bersangkutan diberikan hidayah. Motifnya apa, motivasinya apa, kita tidak tahu. Nah, terkait dengan permasalahan ini, kami selaku kuasa hukum yang memang ditunjuk oleh Pak Ridwan Kamil untuk merespon isu-isu ini. Karena memang menurut hemat kami, isu ini kan sudah menyangkut nama baik Pak Ridwan Kamil yang tentu sudah menyangkut ke ranah hukum. Apa yang disampaikan oleh LM tersebut itu adalah fitnah dan tidak benar, dan saya yakin ini adalah pembunuhan karakter assassination yang tentunya harus memang dibantah pernyataan tersebut. Iya, makanya saya bilang saya juga tidak mau menyebut atau menuduh siapa-siapa dalam hal ini karena memang ya belum, yang bersangkutan juga belum menyampaikan gitu. Lisa juga belum menyampaikan ini loh Bang orangnya gitu kan, belum. Nah sekarang muncul lagi, ini seperti kayak didaur ulang nih persoalan, lalu timbul pertanyaan, ini motifnya apa sih kan gitu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami juga tidak tahu di dugaan kami apa ini kira-kira, apa ada yang men-setting atau ada orang di balik itu, kita tidak tahu. Tapi saat ini kita lagi menginvestigasi persoalan-persoalan yang terjadi seperti ini. Kisruh tudingan Lisa kepada Ridwan Kamil memang telah berhasil menjadi buah bibir perbincangan. Namun dengan tegas pula, Ridwan Kamil mengaku tidak akan gentar menghadapi, walaupun isu ini membuatnya menjadi sorotan. Buktinya, perjuangan pihak Ridwan Kamil nampak tidak akan berhenti sampai di tahap klarifikasi belaka. Pihak kuasa hukum Ridwan Kamil telah mengajak Lisa untuk ikut dalam ajang adu bukti di hadapan hukum, guna membuktikan siapa yang sebenarnya berbohong dalam kasus ini. Lantas, seperti apa penjelasan kuasa hukum Ridwan Kamil terkait hal itu? Nah, oleh karena itu, kami merespon. Ada 3 hal yang kami respon, Pak Rio. Pertama, terkait dengan pernyataan viral ini di berbagai media massa yang memang saya baca juga, saya lihat juga, ada perempuan yang berinisial LM kalau tidak salah ya Pak Rio ya, yang mengaku memiliki anak dengan Pak Ridwan Kamil. Nah, kami selaku kuasa hukum tentunya sekali lagi dengan tidak menghormati, dengan tidak mengurangi, sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada perempuan yang berinisial LM, silakan untuk yang bersangkutan membuktikan kebenarannya, membuktikan pengakuannya secara hukum. Pengakuan yang tidak berdasar dengan bukti yang tentunya tidak dapat dibuktikan, ini kan sudah mengarah kepada fitnah. Kalau bisa kita katakan sebagai pembunuhan karakter assassination yang berimplikasi kepada hukum. Ada konsekuensi hukum apabila tidak bisa dibuktikan secara hukum. Tentu yang ketiga, sekali lagi kami ingin menyampaikan supaya publik juga tahu
bahwa permasalahan ini sudah selesai 4 tahun yang lalu, dan yang bersangkutan LM itu kalau tidak salah informasinya sudah menyatakan permintaan maaf kepada keluarganya Pak Ridwan Kamil. Nah, tentu 3 hal ini yang kami sampaikan untuk meluruskan isu-isu yang akhir-akhir ini berkembang dan muncul di media massa. Dan ini memang cobaan untuk Pak Ridwan Kamil yang memang manusia, tentu ada cobaan-cobaannya. Pak Ridwan Kamil ada cobaan seperti ini, ya kita mohon dapat mohon doanya supaya Pak Ridwan Kamil bisa menghadapi cobaan ini. Belum ada pembicaraan lebih lanjut, ya dia masih dalam keadaan yang kurang istirahat lah. Gini, saya juga tidak mau menyampaikan ini pihaknya itu siapa atau bagaimana, karena memang belum ada satu statement yang pasti. Siapa sih orang yang dianggap tidak bertanggung jawab ini, siapa? Kan belum ada. Gitu loh. Jadi ya saya tidak mau juga mendahului ya segala sesuatunya. Pak Ridwan Kamil telah menunjuk kami selaku kuasa hukum untuk merespon. Nah, tentunya respon kami ini kan kami sudah sampaikan. Tentunya nantinya pada akhirnya akan mengarah ke sana, Pak Rio. Tentunya nanti kita lihat perkembangan seperti apa. Yang pasti apa yang disampaikan oleh LM tersebut itu adalah fitnah dan tidak benar. Dan saya yakin ini adalah pembunuhan karakter assassination yang tentunya harus memang dibantah pernyataan tersebut. Kemunculan Lisa nampaknya berhasil pula memancing pro dan kontra. Di satu sisi, ada yang mendukung, namun ada pula yang menuding jika dirinya hanya mencari popularitas semata. Ditambah lagi, teguhnya keyakinan pihak Ridwan Kamil nampak dipegang pula oleh pihak Lisa. Hal itu terbuktikan lewat unggahan Sunan Kalijaga selaku kerabat yang mengaku jika Lisa sangatlah siap untuk menjalani tes DNA. Lantas, seperti apakah Sunan Kalijaga menanggapi hal itu? Ya itu kan pasti biasa lah ya, namanya ada pro kontra, mungkin juga ada buzzer, itu hal yang biasa lah. Itu sudah konsekuensi siapapun yang menjadi selebgram, ya termasuk saya, mungkin juga teman-teman. Itu sudah dibantah oleh Pak Ridwan Kamil di dalam klarifikasi narasi yang disampaikan Pak Ridwan Kamil di Instagram beliau. Beliau sudah membantah pernyataan LM bahwa itu anaknya Pak Ridwan Kamil. Makanya kami selaku kuasa hukum sekali lagi dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada LM, ya silakan dibuktikan secara hukum apakah itu memang anak Ridwan Kamil atau tidak. Nah, informasi yang kami peroleh bahwa pada saat bertemu dengan Pak Ridwan Kamil, yang bersangkutan tersebut sedang dalam kondisi hamil pada saat bertemu, yang tujuannya pada saat itu meminta bantuan uang kuliah. Kira-kira gitu. Entah apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar, namun yang mencolok perhatian kini kembali muncul rekaman video lama dari Atalia Praratya selaku istri Ridwan Kamil ketika membagikan pandangannya soal kesetiaan dalam pernikahan. Di mana dalam video tersebut terdengar jelas Atalia menyatakan tidak mau diduakan oleh sang suami. Miris memang apa yang terjadi, pasangan yang selama ini begitu diidolakan harus terseret ke dalam isu perselingkuhan. Lantas, seperti apakah kondisi Ridwan Kamil dan sang istri saat ini? Berprasangka terlalu jauh gitu. Jangan berprasangka terlalu karena jauh. Ternyata laki-laki itu senang banget istrinya mempercayai dia gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba segala ditanyain, ngapain aja, kemarin aja, sama siapa aja, tuh nggak suka banget laki-laki kayak gitu. Tapi kalau kita kasih kepercayaan, kita kasih, alhamdulillah ya 27 tahun nggak macam-macam tuh, karena ya saya bilang Kak Emil, saya rada keras urusan ini. Saya bilang saya nggak mau didua misalkan gitu ya. Kalau misalkan begitu berarti sudah tidak bersama saya lagi, artinya silahkan memilih orang lain misalkan begitu ya. Jadi tegas aja di situ. Nah setelah itu lepaskan Kang Emil. Kita serahkan pada yang maha kuasa untuk melindungi dia, menjaga dia gitu ya. Karena kalau enggak kita curiga terus tuh. Capek ya? Apalagi
tahu sendiri kan Kak Ena tuh ya ampun, ibu-ibu tuh kalau Iya, ketemu gemes sama ya. Kak Ena tuh ya ampun. Dia tuh sampai dicakar-cakar. Dia itu banyak banget ya. Jadi bahkan suka ada juga yang keceplosan. Ya bilang, oh ini aku siap menjadi istri gitu-gitu. Aduh itu kadang dulu sempet sih sakit hati di awal. Ini kan apa namanya, ini cobaan ya. Ini cobaan yang tentunya semua manusia, kita pun, saya, mungkin Pak Rio juga punya cobaan yang masing-masing punya perbedaan. Nah tentunya ada cobaan seperti ini. Nah informasi yang saya peroleh, saya kira ibu sama bapak tetap akur-akur saja, nggak ada masalah sampai saat ini. Beliau baik-baik saja, ibu juga baik, nggak ada masalah. Isu-isu ini kan tentunya tugas kami yang akan meluruskan ya Pak Rio. Kami kuasa hukum tentunya memohon doa kepada seluruh pemirsa, teman-teman, bahwa agar kasus ini selesai, bahwa apa yang terjadi adalah cobaan dari Pak Ridwan Kamil. Tentunya Pak Ridwan Kamil mohon doa di bulan puasa ini agar bisa dilalui dengan baik. Ya masalah orang lain selingkuh, saya nggak mau terlalu ikut campur deh. Ya kita sebagai suami harus jaga lah, harus jaga perilaku dan perbuatan kita, perkataan kita harus kita jaga. Ya kalau sampai benar selingkuh ya sangat aneh juga ya, karena kan kita taunya kan Pak RK kan ya istilahnya sama keluarga kan sayang ya, dekat gitu. Ya mudah-mudahan aja itu nggak benar. Itu mah hoax doang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.